Shalom. Shalom. Yang merasa kebaikan Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Hari ini kita berseri semua. Amin. Muka Tante Yusi berseri-seri. Waduh, mantap Tante ya. Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita dari hari ini kita akan memuji besarkan nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan buat kami. Kalau sampai hari ini, detik ini kami boleh ada, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh lalui hari-hari yang lalu Tuhan. Banyak perkara yang kami alami Tuhan. Tapi kami yakin Engkau akan menuntun kami. Menopang kami, menggendong kami Tuhan. Melepaskan semua apa yang menjadi belenggu buat kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Teramat baik Tuhan. Yang merasa kebaikan Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak akan lari daripadamu Tuhan. Kami tetap mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tak dapat ku simpan. Amin. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah. Katakan dari awal, banyak perkara yang tak dapat ku alami Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bab Allah mengerti. Jemaat saja katakan, banyak perkara yang tak dapat. Amin Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, melihat sesuatu kan terjadi
Amin. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bab Allah mengerti. Mari katakan bersama-sama, katakan Allah mengerti. Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bab Allah. Katakan sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli, Allah. Amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Beri kemuliaan bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini anak-anakmu akan siap memuji besarkan namamu. Yang percaya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Beri selalu salam dengan yang lainnya, katakan Tuhan Yesus baik. Dia teramat baik buat kita pagi hari ini. Amin. Di hadapan kemegahanku ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahanku ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup. Katakan kau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
buat kita semua. Amin. Mari katakan bersama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari angkat tangan semuanya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jemaat saja katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan di atas bersama-sama. Sekali lagi katakan Engkau baik, kurang kencang. Engkau Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia baik buat kita, amin. Haleluya. Dia sungguh baik pagi hari ini buat kita semuanya. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita. Oh, amin. Mari katakan bersama-sama. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah penyelamat. Yuk sama-sama katakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia ada di dalam kita semuanya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut kita katakan. Kuasa maut Tuhan dengan hati kuasa-Mu. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Musik memuji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Mari katakan bersama-sama, dia sungguh baik, dia sangat baik buat kita. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Jemaat saja katakan, dia sungguh. Kurang keras. Kurang keras, sekali lagi katakan Yesus. Lebih keras lagi katakan, dia sungguh baik. Dia, amin. Yesus, dia baik. But he's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, he's so good to you. Tunjuk kanan kiri saudara, katakan, he's so good to you. He's so good to me. So good to me. Jesus, he's so good to you. Katakan sekali lagi, he's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, he's so good to you and me. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you. Katakan, he's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan cinta kita semuanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari Padus Gracia. Saya persilakan.
membantu sia-sia. Amin. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Yo Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama. Yo. Tunggu pulang cepat. Katakan bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalam kita, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Bila roh Allah ada dalam kita, yo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita goyang ke kanan, yo. Sekali lagi katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Kita menari ke kanan, kita putar ke kanan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun. Putar ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari di daun menari. Jemaat saya katakan yuk. Ku kan menari. Amin. Ku kan menari seperti daun menari. Ke kiri kita putar. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun. Bersama-sama katakan ku kan menari sekali lagi. Ku kan menari, kan menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Yo. Yeah. Ya, haleluya. Boleh kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah menguji masakan nama Tuhan. Kita boleh bergoyang buat Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan senang melihat hari ini buat kita semuanya. Kita akan siapkan persembahan bagi Tuhan. Saya minta yang bawakan kantong persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan
mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini Tuhan. Pakai dan berkati persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami umat-Mu, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
Tuhan kami adalah Tuhan yang imanen, yang kami imani. Dia berada dekat dengan kami. Tapi Tuhan kami juga adalah Tuhan yang transenden, yang kudus dan suci, jauh dari dosa. Dekat dengan orang-orang yang remuk hati, jauh dari orang-orang yang congkak dan sombong. Tuhan yang kami sembah, kami setelah ada dalam rumah-Mu saat ini Tuhan, telah menaikkan pujian syukur kami untuk segala pertolongan dan kebaikan Tuhan yang kami nikmati sepanjang minggu. Hari ini kami dalam bait-Mu Tuhan, siap untuk mendengar wejangan, nasihat, teguran, bimbingan dari firman-Mu. Supaya bermanfaat dan dapat mengubah hidup kami, ajar kami bisa mengerti apa yang kami dengar dan sekaligus mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom, jemaat di atas dan di bawah. Kali ini kita menyambung firman yang pernah saya sampaikan. Mengapa dari khotbah yang lalu kita kecewa terhadap gereja? Saya menyambungnya, bagaimana bila seorang jatuh dalam dosa? Ini ada hubungannya, nanti ada kaitannya antara khotbah yang mengapa kecewa dengan Tuhan, dengan sikap kita terhadap orang yang jatuh dalam dosa. Khotbah seperti ini disebutnya khotbah pastoral, yaitu khotbah pengembalaan, khotbah yang membimbing jemaat. Ada khotbah doktrin, ada khotbah pastoral, ada khotbah etika gitu ya, dan macam-macam. Nah, itu yang tahu orang-orang sekolah teologi lah begitu ya. Nah, saya bagikan ini karena sebagai seorang gembala, jadi saya lebih cenderung banyak berkhotbah tentang pengembalaan. Tujuannya untuk membina, membimbing jemaat supaya makin dewasa, makin bijaksana. Maka khotbah saya itu bentuknya perlahan-lahan, seperti seorang bapak mengajar yang enggak berapi-api, takut kebakaran di musim panas begini. Ibu bapak, jadi saya bukan gaya KKR, tapi saya gaya pembimbing kebapaan. Masihkah kita ingat waktu kita masih di kota? Itu menyanyian dong begitu. Masihkah ingat bahwa gereja itu berarti atau bermakna adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan. Apa artinya? Kita ini gereja ini atau anggota gereja atau orang-orang dalam gereja ini adalah orang-orang yang dulunya hidup dalam kegelapan. Maaf, hidup dalam kebodohan, dalam kebenaran, hidup dalam penyimpangan dan kesalahan. Lalu dipanggil, jadi tidak pernah dipaksa, Tuhan tidak pernah memaksa, memanggil, mengundang kita. Dalam Alkitab pun ada perumpamaan diundangnya dalam pesta kawin anak raja. Nah, dalam undangan ada yang mau datang, ada yang tidak. Biasanya yang datang itu yang rendah hati, yang membutuhkan Tuhan, ya, yang merasa dosanya banyak, ingin merubah hidup. Biasanya dia datang dan ada dalam pesta rumah Tuhan. Ibu bapak, jadi gereja itu harus disadari, kita bukan orang-orang suci dan bukan kumpulan malaikat. Kita adalah orang-orang yang tanda kutip rusak karena dosa. Jadi dipanggil, kemudian gereja itu membenahi, memperbaiki kita. Nah, untuk itu saya coba membantu, mencerahkan saudara. Ingat kembali bagaimana kalau ada seorang yang jatuh dalam dosa dalam gereja itu. Ingat juga kalau kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Bagaimana sikap kita terhadap dia? Yang kita katakan kan sudah hamba Tuhan, panutan, teladan. Kok bisa salah gitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kesalahan-kesalahan orang ini? Mari saya mengajak saudara untuk melihat sebuah cerita dan saya penggal bagian yang penting supaya tidak terlalu panjang. Bagaimana ketika Tuhan dihadapkan seorang perempuan, sebetulnya memang perempuan ini kerjanya adalah menjual diri. Mungkin tidak ada kerjaan lain yang bisa dilakukan kecuali dia menjual diri untuk menghidupkan keluarganya.
Dia menjual diri kemudian dijebak oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kemudian ditangkap. Jadi ketangkap basah. Ketangkap basah perempuan ini lalu disodorkan, dilemparkan di hadapan Tuhan. Dengan dua tujuan. Satu, ingin menjatuhkan Yesus, mencoba Yesus supaya kedapatan kesalahannya dalam menilai orang berdosa. Kedua, supaya perempuan ini memang harus dihukum. Karena orang Yahudi sampai sekarang hukum-hukum itu masih berlaku di Timur Tengah. Kalau ketangkap basah, zina dilempari batu sampai mati. Ya, gay, homoseks, LGBT itu biasanya dihukum mati. Kadang dilempar dari lantai tinggi. ISIS melakukan hal seperti ini dengan kejam. Nah, kita baca ayat ini, mulai ayat 3. Yang penting-penting saya minta kepada Yuni untuk dibuat tanda merah atau tulisan merah supaya kita tahu poin-poin daripada ayat ini. Maka ahli-ahli Taurat, jadi orang ahli Taurat ya, sudah tahu nih ahli dalam firman Tuhan, tahu teologia. Orang-orang Farisi juga sama, itu ahli Taurat, ahli firman Tuhan. Membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yang jadi pertanyaan, yang dibawa ke perempuan doang. Lelakinya mana? Karena berzina kan gak satu, berdua. Yang dibawa perempuan, ini memang sudah direkayasa, sudah dibuat begitu rupa, ya. Jadi korban atau dikambing hitamkan perempuan pelacur itu dibawa, dilemparkan kepada Yesus, ya, karena dia berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Guru, Rabi." Orang-orang ini menyebut Yesus sebagai guru, Rabi. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dalam hukum Musa atau Musa dalam hukumnya, dalam hukum Taurat, sampai sekarang hukum Taurat masih ada dan berlaku itu di Timur Tengah, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang seperti ini. Lempari itu bukan cuma kena, tapi sampai mati, ibu bapak. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Nah, kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan ini, jawabnya apa? Jawabnya apa kalau kita? Nah, itu bedanya kita dengan Yesus. Iya, namanya Tuhan ya. Hikmatnya itu luar biasa. Di luar dugaan. Kemudian kita sambung. Dan ketika orang terus-menerus bertanya, Yesus tadinya diam. Pikir Yesus udah diemin aja dah. Karena kan gitu, ada baiknya kita diemin, nanti juga dia reda sendiri, ntar dia pergi sendiri. Ternyata orang ini enggak. Jadi penasaran. Terus-menerus mereka bertanya kepada Yesus, gimana nih Yesus? Gimana nih Rabi nih? Lalu Yesus pun bangkit. Ya, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa, ini penting ini, saya garis merah itu yang penting. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, memang perempuan ini berdosa, maksudnya begitu. Tapi kalian ini orang berdosa bukan? Barang siapa dari kalian yang tidak berdosa, silakan, kalau bahasa saya itu, hendaklah, silakan ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Kalau pertanyaan ini pun dilemparkan kepada saudara, siapa di antara saudara yang tidak pernah berdosa? Silakan lempari saya dengan batu. Ah, tentu nggak berani, karena gembala. Tapi kedua, Anda nggak berani karena Anda pun orang berdosa. Itu persoalannya, harus jujur kita berkata. Masa orang berdosa melempar orang berdosa? Masa orang berdosa menghukum orang berdosa? Maka jeruk makan jeruk, kan gitu. Kan ada istilah gitu ya. Oke, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia yang pertama melemparkan batu pada perempuan ini. Lalu dia bungkuk lagi, maksudnya dia diam, mengambil kayu, menulis lagi di atas pasir itu. Dia membungkuk pula lalu menulis di atas tanah itu. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan Yesus itu, mereka tentu terkejut. Perkataan ini luar biasa, tak pernah diduga perkataannya seperti itu. Pergilah mereka seorang demi seorang. Kenapa pergi? Sadar ternyata orang sejahat itu, ahli Taurat, orang Farisi, masih sadar mereka itu orang berdosa. Pertanyaannya, kita sadar nggak kalau kita orang berdosa? Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau Anda orang berdosa, saya orang berdosa, jangan pernah menghakimi orang. Karena Anda juga orang berdosa. Sadarlah itu.
Orang ini sadar, pergi. Dari yang muda sampai yang tua pun akhirnya pergi. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Kenapa Yesus nggak pergi? Apakah Yesus juga berdosa? Tidak. Justru karena dia tidak berdosa, dia berhak ada di situ. Dan sekaligus, ibu bapak ingat baik-baik, Yesus berhak untuk menghukum loh. Yesus berhak untuk ambil batu lempar perempuan itu karena Yesus tidak berdosa. Tapi coba perhatikan kalimat ini, apakah Yesus melakukannya? Ya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka yang tadi mau menghukummu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, ini penting sekali. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Garis-garis merah tadi sudah saya jelaskan. Bagian paling bawah saya perlengkap. Hanya satu-satunya oknum yang tidak berdosa dan boleh menghukum orang berdosa cuma Yesus. Tapi itu pun tidak dia lakukan. Yesus berkata, "Ya, aku pun tidak menghukum kamu, sekalipun sebetulnya aku layak, pantas menghukum engkau karena aku tidak berdosa." Apalagi dia bilang, kalau aku Allah, pantas dia menghukum. Ya, tapi dia berkata, aku tidak melakukannya. Pergilah, Yesus biarkan perempuan itu untuk pergi, tapi dia ingatkan, jangan buat dosa lagi ya. Bertobatlah. Cobalah pengampunan, kata Tuhan dengan kata pengampunan yang kuberikan kepadamu, mestinya menyadarkan kamu untuk merubah hidupmu. Kadang-kala hukuman tidak akan mengubah seseorang, tapi seringkali pengampunan akan mengubah orang. Orang jadi terharu karena harusnya dihukum, dia tidak dihukum terharu, dia mengubah hidupnya. Ibu bapak, gereja ini kumpulan dari orang-orang berdosa tadi. Kalau Anda berkata perempuan itu mah jorok hidupnya, wah pelacur. Jangan Anda anggap bahwa kita lebih suci dari dia. Mungkin kita tidak berzina, mungkin kita tidak melacurkan diri, mungkin kita tidak menjual diri, tapi kita menjual harga diri. Berapa banyak koruptor, ya tadinya menteri-menteri, pejabat-pejabat menjual diri untuk melakukan korupsi. Apakah dia lebih bersih dari perempuan pelacur itu? Tidak juga. Gereja adalah anggota-anggota yang dipanggil Tuhan dari orang berdosa itu untuk kumpul dalam rumahnya. Supaya dia percaya, dia bertobat, dilahirkan baru, kemudian dibimbing. Diarahkan, digembalakan, supaya makin hari mendengar firman Tuhan, makin minggu atau tiap-tiap minggu hidupnya diisi oleh firman dan merubah hidupnya. Sama seperti saya umpamakan seperti bengkel atau rumah sakit. Yang di dalam bengkel itu tentunya bukan mobil-mobil, bukan motor baru, tapi mungkin aja baru tapi sudah rusak, atau mungkin baru tapi ada masalah dengan onderdilnya yang dipakai. Pekerja-pekerja di sini sampai pada gembala mesti ramah, mesti sabar, mesti empati, mesti bijak gitu. Kalau enggak lari jemaat tuh. Ya, kita udah bagus-bagus aja melayani, masih juga banyak yang nggak betah. Ya, susah lah. Ya. Jadi bengkel kita ini dicari dulu kadang-kadang. Kalau kita udah konseling ya, orang berkata, ini aku punya masalah nih. Masalahnya apa ya? Nah, mesti cerita dulu tuh. Kita bongkar, bukan bongkar, kita pancing dengan beberapa kalimat. Nggak ketemu juga kadang-kala. Masalahnya apa? Muter, saling menyalahkan. Terus menyalahkan. Ntar suami istri, teman kawan, ya bos sama majikan, oh udah apa aja, anggota yang pekerja. Muter, saling menyalahkan. Tapi sebenarnya intinya masih dicari. Nah intinya itu yang mesti diselesaikan. Sama seperti motor, mobil. Kok bisa macet ini mobil, motor kok nggak jalan? Cari, lihat businya, apalagi kalau macet. Lihat pendapatannya, akan macet. Tuh. Lihat businya, kemudian lihat saluran bensinnya, ya macam-macam dicari. Supaya nanti akhirnya ditemukan, Anda pikir dokter beda? Sama dokter juga, tanya gejalanya apa. Tanya gejala-gejala yang masuk akal menurut dokter, kan dokter mesti juga
punya jam terbang, punya pengalaman. Nih kalau gejalanya begini, nih sakitnya begini. Gitu kadang-kala dokter tuh. Ya. Maaf kadang-kala sudah beberapa kali ke dokter Anda nggak sembuh karena mungkin diagnosanya kurang pas gitu. Obat yang diberikan juga nggak pas. Coba lagi. Nah, biasanya dokter yang sudah pengalaman dengan jam terbang lama biasanya sih tepat. Ya, gejala yang saya berikan juga, saya kan juga punya pengalaman supaya dokter diagnosanya tepat. Saya nggak mau berbelit-belit. Ini loh dok sakitnya gini, gitu. Saya bantu dia untuk menemukan sakit saya apa, gitu. Kadang-kadang pasien juga harus pintar dikit lah ya. Jangan semua disebutin, pusing dokternya. Yang mana kalau begitu ya? Gitu. Baca ini sakit, sampai sakitnya di sini juga. Wah ini masalah cinta atau bokek. Jangan bikin pusing dokter, kita harus bijak juga. Jadi kalau waktu sakit pikir, ini apa sebabnya? Kok berak-berak saya? Ya kan banyak. Nah, pikir kita makan apa tuh? Kita salah makan apa tuh? Ya, ada apa? Kita bantu dokter untuk menemukan penyebabnya. Demikian dengan konseling, dengan montir, dengan pasien di rumah sakit. Ya, kita harus bantu untuk menemukan penyebabnya apa, akarnya apa. Nah, biasanya nanti diberikan jalan keluar. Kalau biasanya konselor atau konseling setelah mau ribut suami istri ya, persoalannya tahu, oh masalahnya uang. Terus saya tanya balik kepada suami istri, menurut kalian harusnya gimana kalau kasusnya uang nih? Lemparkan kepada mereka. Oh istri coba membantu kerja dah, gitu. Kata sang suami. Karena pendapatan suami nggak cukup, ya, terus kemudian istri berkata, oke lah, saya coba membantu kamu untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jawabannya dari dia sendiri datang. Kita konselor hanya menyadarkan dia, ini persoalan kalian. Nah, menurut kalian jalan keluar terbaik apa? Karena kalian yang paling tahu kondisi rumah tangga kalian sendiri. Apa? Nah, nanti dia jawab, konselor akan berpikir, iya, ini mungkin lebih tepat. Coba ya, gitu. Kalau dokter lain lagi, dokter ada sedikit perbedaan. Setelah dia mengeluh, dokter dalam pikiran ini sakit ini, saya coba kasih resep ini, kasih resep ini, kasih resep ini. Kalau sampai resepnya nggak sembuh, balik lagi, dokter tanya lagi gejalanya apa yang lain. Nah dicoba lagi dengan obat yang lain. Biasanya sih gitu, tuh ya. Kayak dokter aja gue ya, pengalaman saja. Sekali lagi, gereja ini bukan sorga. Gereja ini bengkel, rumah sakit. Yang harapannya setelah keluar dari bengkel tambah rusak ya. Ya enggak lah. Orang-orang yang sudah bergereja bertahun-tahun lebih lama dari jemaat baru, mestinya hidupnya lebih baik. Kan udah masuk bengkel. Udah diganti oli, ganti rem, ganti busi. Di rumah sakit sudah diinfus, kasih obatnya. Ya keluar udah sehat dong mestinya. Sehat kendaraannya, sehat kitanya lahir batin. Tujuan dan harapan gereja itu sebetulnya digembalakan, dibimbing, dikumpulkan, diajarkan, ya. Kemudian keluar nanti sudah makin berubah, bertahap ya ibu bapak, bertahap. Tidak hari ini masuk, ya nanti keluar langsung jadi malaikat, enggak gitu. Jadi jangan kecewa kalau ada pekerja yang belum sempurna, kalau ada gembala dan pendeta yang belum sempurna. Tapi harapannya tentu akan lebih baik. Jangan sampai datang ke gereja sia-sia, buang waktu, buang tenaga, ya, bahkan buang dana mungkin, tapi nggak ada hasilnya kan dikasih sia-sia. Jangan begitu. Kitanya ambil inisiatif untuk merubah diri. Harapan itu keluar dari rumah sakit jadi orang sehat, keluar dari bengkel motor sudah jadi kendaraan yang baik. Jangan lupa. Seperti khotbah kayak kemarin, kenapa bisa kecewa? Karena anggota gereja itu yang kecewa terhadap orang lain atau pekerja atau sahabat yang dalam gereja itu menganggap dia bukan anggota dari kendaraan itu. Kita harus sadar bahwa kita semua yang ada di sini sebetulnya adalah salah satu kendaraan itu yang sedang diperbaiki. Saudara dan saya itu adalah kendaraan dalam bengkel ini, bukan orang lain. Saudara dan saya adalah pasien yang sedang dirawat di rumah sakit rohani ini. Harus sadar itu.
Jadi kita nggak lebih baik dari motor yang lain. Kita nggak lebih sehat dari pasien yang lain. Waktu saya di ring jantung, pembuluh ke jantung, saya waktu itu takut banget karena belum punya pengalaman kan. Mau diambil dari paha, aduh lebih ngeri lagi saya. Ya, takut, tangan. Ternyata tangan bisa diambil di sini. Kateter masuk ke sini. Cuma 45 menit selesai 3 ring. Terus saya mau pulang. Jangan Pak, karena ring di dalam tubuh Pak Samuel itu kan asing. Jadi harus coba kita cari dulu dia sesuai nggak dengan tubuh yang lain. Bereaksi nggak? Akhirnya saya harus nginep di ICU. Terus di situ, tentu bosen, terus ngeri Bu Bapak. Dan yang ketiga, empati. Saya lihat pasien di samping, aduh napasnya setengah mati, kasihan banget dah. Terus pagi hari udah nggak ada. Saya bilang, sus kemana? Lewat. Sebelah saya lewat. Kok lewat semua? Tinggal saya, dari 4 orang tinggal saya gitu. Kan di ICU kan nasibnya sama. Cuma bedanya saya ring doang. Dan saya yang menjadi pasien lebih baik sedikit, nggak berkata, payah lo penyakitan, nggak begitu. Ada empati sesama pasien. Dan saya baru tahu rasanya di ICU itu. Begitu menegangkan dan tegang menghadapi hari terakhir, nafas terakhir. Waktu dia menarik nafasnya terus kemudian pulang. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri itu. Apalagi kalau dalam keadaan gawat tuh, udah langsung horeng tuh. Aduh, saya udah lewat nih orang. Biasanya sih gitu, lewat. Kita yang berada di situ sesama pasien, terasa empati. Dan ingat, satu kali kita akan seperti itu loh. Ada gilirannya kita akan seperti itu. Kan tambah tua kita, akhirnya kita akan loyo seperti mereka juga. Kemarin saya reuni lagi dengan teman SMA. Ulang tahun saya dirayakan. Jadi ulang tahun barengan bulan September. Mestinya ada 11 orang. Tapi ada kurang lebih 7 atau 9 sih saya lupa. Yang lain berhalangan. Jadi saya ada di situ. Saya kalau udah reuni begitu, agamanya macam-macam. Kalau kita mulai ngomong agama pada tersinggung. Terus saya pegang mic, suruh berdoa. Ya udah saya doa. Kebetulan dia tahu mereka saya pendeta. Saya boleh nggak saya ngomong? Sedikit aja saya ngomong. Terus mereka diem akhirnya. Resek lah kalau teman-teman SMA mah ya. Saya ngomong. Teman-teman saya bilang, kita ini udah tua loh. Sudah rata-rata di atas 60. Kan kita angkatan 79, udah 60 tahun. Teman-teman sebagian udah nggak ada kan? Saya bilang, apapun agama kalian, saya nggak bilang harus Kristen. Apapun agama kalian harus sadar, mestinya sekarang kita sedang mempersiapkan bekal kita akan pergi nanti. Lihat teman ini udah nggak ada, saya sebutkan namanya, ini nggak ada. Guru kita udah habis semua sih, guru berapa bulan lalu. Sudah nggak ada guru kita, satu pun habis, nggak ada tinggal lagi. Tapi teman SMA, saya bilang ini udah pulang, ini pulang. Nanti kiranya kalian, saya bilang, saya si belakangan. Gitu. Diam semuanya. Sama seperti kita juga hari ini. Waktu itu saya lihat mereka pasien di ICU beberapa orang. Saya pun berkata pada diri saya, satu kali saya pun akan seperti itu nanti. Jadi yang muncul bukan kesombongan kita lebih sehat dari mereka. Kita nggak lebih sehat, nggak lebih suci, nggak lebih benar dari dia. Kita pun nanti akan seperti itu. Jadi saya termasuk beruntung pernah mengalami di ICU dalam keadaan sadar dan baik. Kita semua sama dalam gereja ini. Sesama pasien yang sakit, tanda kutip pasien rohani. Tidak mungkin kita saling menghina. Tidak mungkin kita saling menjelekkan. Tidak mungkin kita saling memfitnah. Harusnya begitu Bapak Ibu. Saya tidak lebih baik dari saudara. Saudara pun tidak lebih baik dari saya. Kita semua orang berdosa. Jadi harus ada tenggang rasa satu dengan lain. Ingat, kalau Anda gontok-gontokan gembala yang susah hati. Jangan Anda pikir bahwa gembala diam aja. Ketika saya dengar berita, gak bisa tidur saya. Mikirin, kenapa begini ya? Wah kok masalah lagi gitu. Cobalah jadi anak-anak yang tentram. Saya bilang sama anak-anak entah lu, mereka tanya atau tidak, saya bilang gini.
sama anak-anak. Anak-anak saya bilang kalian tidak usah balas budi. Papa punya tabungan, Papa punya masa depan. Papa dan Mama nggak pernah akan bergantung hidup dengan kalian. Bukan menolak bantuan kalian. Saya sudah menyiapkan tabungan buat masa tua. Walaupun tidak banyak tapi tidak sampai bergantung sama anak. Saya harapan begitu. Kalian tahu nggak yang paling membuat Papa Mama bahagia? Bukan kalian jadi kaya, bukan kalian jadi populer, tapi kalian rukun satu dengan lain. Jangan sampai terdengar kalian ribut. Kalau ribut cepat selesaikan. Jangan sampai ke telinga kita. Kita sudah banyak berjuang, kita sudah banyak menderita. Kita sudah berjuang begitu rupa menyekolahkan kalian sampai S2 bisa mandiri sekarang. Yang kami harapkan bukan balasan, tapi kalian bahagia dan rukun. Ya, udah itu aja. Kami minta kalian rukun. Kalau lihat mereka rukun, jalan sama-sama, pakai baju gantian gitu ya, pakai sepatu gantian, senang sebetulnya. Kan senang toh lihat anak-anak begitu bisa kerja sama. Ya, jadi rukun. Demikian juga gembala. Kalau sesama jemaat pekerja semua rukun, gembala tuh senang. Jangan Anda berpikir, wah nanti kalau kasih sumbangan gede pas sama senang. Nah, sumbang silakan, senang tapi lebih senang kalau kalian hidup rukun, saling gotong royong dan membantu. Karena kita semua pasien yang sama. Ya, kita harusnya merasa senasib. Waktu saya punya pengalaman tadi, rasa senasib loh sama mereka walaupun nggak sakit yang sama, tapi senasib berada di ujung tanduk. Kita di ruang IC itu kapanpun jangan pikir, pasang ring mah nggak bakal mati. Siapa bilang? Siapa bilang pasang ring nggak bisa lewat? Bisa. Salah pasang bisa pendarahan, mati ibu bapak. Ya bisa mati juga. Kita berada di ujung tanduk. Senasib kita itu. Kalau senasib, ya sudah rasanya aduh kita kasihan kamu ya, saya juga kasihan gitu. Yang pernah poin, semua kita itu manusia cenderung bisa jatuh. Seperti saya mengumpamakan orang berjalan di atas tanah becek dan licin. Ya. Kalau orang sudah berjalan di tanah becek dan licin begini, cenderung bisa jatuh. Siapapun sehebat-hebatnya kita, punya sepatu cengkramnya hebat, bisa aja jatuh. Jadi kita ada kecenderungan untuk jatuh. Ingat baik-baik, kita ini manusia berdosa yang dibuat dari tanah, bahan tanah itu cenderung bisa jatuh. Nanti ada sikap ya, nanti ada hubungan dengan sikap kita. Kalau tahu begitu, sikap gimana kalau ada orang jatuh kan gitu. Dari Adam sampai kita sekarang tuh sama dasarnya. Kita tuh manusia yang banyak kelemahan. Kita gampang jatuh dalam dosa. Andaikan saudara ditempatkan jadi Adam, gantiin Adam di Taman Eden, Anda ditaruh Taman Eden, jatuh juga, sama aja. Sejarahnya menurut saya sama saja. Karena manusia memang lemah. Sebab itu Tuhan menyiapkan pengampunan. Buat manusia, buat malaikat tidak, karena bahannya lain. Kita tercipta dari tanah liat dan kita tidak sempurna. Banyak dikuasai oleh keserakahan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, kemerasa kita lebih baik dari yang lain. Itu kita. Namun Tuhan, namun Tuhan selalu siapkan pengampunan. Dia tuliskan dalam Matius 18, ya. Ada seorang yang bertanya, murid yang bernama Petrus kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni orang lain, saudaraku, temanku yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 3 kali atau 7 kali? Yesus berkata, bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi sampai 70 kali. 70 kali 7 kali di belakangnya. Nah ini, ingat. 70 kali 7 kali. Nah, bukan 70 kali 7. 70 kali 7 kali lagi. Kali ini di belakang blanko. Ini mau ditambah berapa aja boleh. Maknanya kan 2. 7 itu sempurna. Jadi kita harus mengampuni sempurna seperti Tuhan. Di doa Bapa kami berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah pada kami. Itu artinya kita mengampuni sempurna seperti Tuhan. Lalu yang kedua, 70 kali 7 kali itu nggak ada batasnya.
Nah, bagaimana kita bersikap kalau ada orang bersalah pada kita, bersalah dalam gereja? Ampuni. Berapa kali? Ya itu seperti Tuhan ampuni kita. Jangan batasi. Enak dong dia. Nah, kamu juga nanti begitu. Kalau kamu salah juga diampuni. Kalau kamu salah dibatasi, enak nggak? Nggak enak juga. Ya seperti itulah rasanya. Orang lain juga gitu. Ketika seorang melihat orang berdosa, ada dua sikap yang bisa muncul Bapak Ibu. Ada dua tipe manusia terhadap orang yang jatuh dalam dosa. Pertama, orang itu cepat menghakimi. Kayak orang-orang Farisi itu yang menyeret-nyeret perempuan, ketangkap basah, seret, cepat sekali. Karena memang sudah punya rancangan untuk nyeret orang yang bersalah. Cepat menghakimi. Itu sikap yang pertama, itu model orang pertama. Saya berharap di sini tidak ada orang seperti ini. Kalau ada orang berdosa, jangan cepat-cepat dihakimi. Cari tahu dulu kenapa dia bisa salah, kenapa dia bisa jatuh. Begitu, jangan cepat dihakimi. Kenapa orang bisa menghakimi atau cepat menghakimi? Kenapa bisa begitu? Dengar baik-baik ya, karena dia merasa lebih suci. Dia merasa berhak menghakimi orang. Dia merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain. Kalau orang yang cepat menghakimi, maka dia punya pemikiran itu. Aku lebih suci loh, aku lebih baik dari dia loh. Tapi coba pikir, aku juga gak lebih baik dari dia kok. Aku gak lebih suci dari dia, gak mungkin mau menghakimi orang. Kedua, kalau orang cepat menghakimi, kenapa? Dia lupa, sesungguhnya dia juga orang berdosa. Lupa tuh dia. Kalau saya mau menghukum orang yang salah sekarang, aduh saya juga bisa salah tuh. Udah. Paling saya nasihati, saya bimbing, tolong kita ulang lagi ya, gitu. Beda ya dengan bisnis ya, saya nggak bicara bisnisnya, saya bicara soal kerohanian. Jangan-jangan dosa kita lebih besar dari orang lain. Jangan-jangan nanti kalau kita jatuh, punya kesempatan yang sama, kita jatuh, lebih banyak dosa daripada orang lain. Jadi jangan-jangan kalau kita digoda dengan hal yang sama, bisa lebih parah daripada orang lain. Jadi jangan merasa lebih benar. Kedua, sikap orang kedua, melihat orang berdosa, yang tadi gampang menghakimi, yang kedua dia mudah berempati. Berempati ya bisa digambarkan, ayo nggak apa-apa, udah jangan menghindar, ayo aku peluk kamu. Tuh. Harusnya begitu setiap orang Kristen. Berempati terhadap orang salah bukan berarti membolehkan orang salah. Oh boleh, boleh. Jinah boleh, judi boleh, nipu boleh. Bukan gitu. Berempati itu bisa memaklumi orang itu, bisa naungi, bisa cincai lah gitu. Tapi bukan membolehkan. Bedanya memang tipis. Kalau kalimatnya dibuat, kasusnya jadi beda. Kalau membolehkan berarti orang itu dianjurkan. Tapi kalau berempati orang itu nggak dianjurkan, lalu jatuh, terus dia ngadu. Nah kita nggak menghakimi. Ya udah, aku coba kamu cerita. Oh ya, aku ngerti lah. Oke. Ya sudah ya, seperti tadi, aku pun tidak menghukum kamu. Jangan buat dosa lagi dari sekarang ya. Itu namanya empati Bapak Ibu. Beda kan? Dua sikap berbeda. Yang satu membolehkan, mengizinkan, tidak melarang. Yang satu sebetulnya melarang, tapi karena dia sudah jatuh, dia ngaku, ya sudah aku ampuni. Itu empati. Anda dan saya harus punya sikap seperti itu. Karena kita bukan malaikat. Kita adalah orang berdosa yang sama dengan orang itu yang jatuh. Mengapa orang bisa berempati? Karena dia dapat memahami kelemahan orang itu. Ibu bapak, jadi sekali lagi jangan salah mengerti ya. Ini pastoral, ini bukan doktrin. Kalau doktrin, jangan berdosa, jangan berzina, itu doktrin. Kalau pastoral, dia ngomong gini, aduh jadi gimana jalan keluarnya? Gitu pastoral. Sifatnya kebapaan. Abu-abu pastoral itu, doktrin itu hitam putih. Boleh nggak percaya Yesus? Nggak bisa. Nggak percaya Yesus, binasa kamu. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah itu doktrin. Tapi pastoral lain lagi tuh. Kasus-kasus kehidupan banyak yang abu-abu ini. Paham gak Bapak Ibu? Anda jadi tambah pinter. Gak gampang hakimi orang. Gak gampang menilai orang. Harus hati-hati. Saya gak bilang setuju ya.
Saya juga nggak bilang, enggak juga, saya di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah. Harus begitu. Orang yang empati bisa memahami kenapa Yesus nggak menghukum perempuan pelacur itu. Kalau memang doktrinnya tidak boleh melacur, tidak boleh berzina, kenapa Yesus biarkan? Kenapa Yesus ampuni? Nah itu karena dia gembala. Dia berempati. Tapi coba memahami kehidupan wanita ini. Mungkin wanita ini termasuk seperti kasus tadi. Nggak ada jalan lain kecuali dia menjual diri. Ngelamar ke kantor nggak diterima. Jadi office girl nggak diterima. Jadi tukang sapu juga nggak diterima. Mungkin banyak kerjaan udah nggak ada. Jadi nggak ada jalan lain. Mungkin dengan gaji office boy nggak bisa kasih makan 3 anak yang disekolahkan. Mungkin saja banyak hal yang kita nggak tahu. Nah ini kadang-kadang berat menjawabnya. Ini yang susah. Dalam hidup tuh nggak bisa hitam putih. Banyak susah untuk dijawab. Orang yang berempati selalu berkata memberi kesempatan. Lalu memberi semangat. Agar orang itu berubah lebih baik. Ingat ya, berubah lebih baik. Bukan membiarkan berdosa. Jangan salah pengertian. Orang berempati, ya aku berempati sama dosamu. Tapi bukan biarin. Bukan. Ayo bangkit. Ayo kita cari jalan keluar. Supaya kamu berubah. Hidupmu lebih baik. Jangan lebih hancur dari yang lalu. Gitu tuh empati. Orang berempati sadar bahwa dia juga orang berdosa. Dia juga orang lemah. Dia juga orang banyak salah. Sesama narapidana, sesama pasien. Tidak mungkin menghina yang lain, memfitnah yang lain, menilai yang lain. Anda masih ingat nggak? Waktu Yesus disalibkan ada 2 penjahat kiri dan kanan. Udah tahu yang dua-duanya ini penjahat, ngomong, Yesus kalau engkau Tuhan turunin kita nih, ya gitu macam-macam. Lalu yang sebelah berkata, teman, kita ini perampok, kita ini pembunuh, dia itu tidak bersalah. Tuh yang satu punya empati, yang satu tidak tuh. Itu perbedaan di antara 2 orang. Yang satu gampang menghakimi, menilai, yang satu berempati. Akhirnya ingat baik-baik, yang diselamatkan itu yang berempati. Yesus, guru, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingat oeh. Yesus langsung jawab, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Yang punya hati empati itu yang layak masuk surga. Paham Bapak Ibu? Sadari kita bukan orang benar, kita juga orang berdosa. Lalu terus lanjut bagian 3. Gimana sikap? Sikap kita nih, tindakan kita kalau ada orang jatuh dalam dosa. Entah itu teman kita, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin pendeta. Pendeta anu yang terkenal jatuh dalam dosa lu. Kan udah banyak tuh pendeta yang jatuh. Iya. Banyak berita tentang itu. Lalu Anda gimana? Kira-kira apa yang terjadi? Bisa kecewa lu kita. Kotonya pendeta, panutan, contoh, teladan, kok jatuh gitu. Apalagi, udah kecewa apalagi, menilai. Memang brengsek tuh gereja, nggak ada yang benar gereja mah, gitu. Mestinya nggak gitu Bapak Ibu. Kan dari awal sudah saya jelaskan, kita itu semua kumpulan orang berdosa. Pendeta yang di mimbar juga bukan malaikat. Sama dengan kita punya kelemahan yang sama. Nah kita harus bijaksana terhadap orang yang jatuh dalam dosa. Pertama, sebagai ilustrasi, saya lempar sama saudara sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu, ini pernah saya lihat di depan rumah saya, yang jalan di semen itu. Kiri kanannya ada got, nggak ditutup. Kalau tutup biaya mahal, nggak ada yang mau orang kampung tutup. Ibu-ibu bawa anak ke pasar, dari pasar lewat depan rumah saya, dilepas anaknya. Ngusruk jatuh ke got. Ngusuk kotor kan, nah anaknya nangis, ada beberapa tangannya luka, kayak gini kurang lebih. Nangis, ditarik sama mamanya. Terus diapain? Dipukulin anaknya. Udah pada hitam semua, berdarah kaki tangannya, dipukulin karena mamanya gemes. Goblok banget sih kan gitu ya, mamanya ngomong ya, tolol lu gitu. Goblok matamu di mana kan gitu. Halo? Ibu-ibu, saya lempar sama saudara. Apa pendapat saudara? Udah pernah lakukan kan? Belum mengakui dosanya. Saya langsung marah loh. Saya mau bilang Bu Wiwi, saya langsung marah sama ibunya. Saya bilang, Bu, kok
Anda belum dapat jawaban. Jawaban Anda apa? Ngikut marah kayak saya. Ini yang goblok anaknya atau ibunya? Ibunya. Kok anak gak diteng-teng, dilepas? Kan udah kelar kiri kanan got. Lumayan dalam itu, kurang lebih 1 meter. Tenggelam tuh anak bisa kalau jatuh. Saya bilang, yang salah tuh ibu, saya bilang. Saya salahkan dia. Kenapa nggak dipegang anaknya? Udah jatuh anak itu kaget kan, syok itu. Terus tangan berdarah, ibu pukuli lagi. Wah, keterlaluan lu gobloknya, minta ampun tuh ibu. Ngelus SD pasti. Saya jadi jengkel. Bodoh banget ibu seperti ini. Dan ibu itu ada di sini. Tolol banget ibu seperti itu. Kok mau ya melahirkan anak seperti ini gitu, bodoh banget. Kasihan lo anak begini. Ini pasti di rumah pun menderita, jadi kambing hitam. Dipukuli ibunya yang kalau salah dikit pasti dipukul, salah dikit pasti dipukuli. Atau kesalahan yang lain dipukuli anaknya. Mukanya kayak bapaknya beliin, anaknya dipukulin. Karena mukanya kayak bapaknya yang salah, anaknya dipukulin. Ibu goblok begitu. Dan ternyata yang begini bisa terjadi juga di gereja. Ini ilustrasi saja. Walaupun kejadian benar. Saya sudah mengalami ini. Saya marahi ibu itu. Dia jangan diseret anaknya pulang. Nggak mau berdebat sama saya. Takut kena kutuk dia. Ini yang pertama. Oke, yang kedua. Jadi ibu bapak, kesimpulannya kalau orang sudah jatuh dalam dosa, udah kecemplung, udah luka-luka, jangan dipukuli lagi. Gak bijaksana itu. Anda bilang, pendeta, katanya tiap hari khotbah kasih suci, sekarang jatuh dalam dosa, lalu diserang, gak bisa. Anda pikir kalau udah jatuh dalam dosa itu enak ya? Enggak ibu bapak, tertuduh. Malah mau bunuh diri loh kalau perlu. Seorang kalau hamba Tuhan udah merasa diri ngetop ya, terus terkenal, tiba-tiba begitu, bisa bunuh diri loh ibu bapak kalau dia nggak tahan, kalau dia nggak takut sama Tuhan. Udah nggak ada, dia kan udah merasa nggak ada artinya, nggak bakal bisa melayani lagi. Orang menilai terus negatif bisa bertahun-tahun, orang nggak melupakannya. Jangan pikir enak, emang buat dosa enak. Buat dosa itu awalnya sementara enak, tapi selanjutnya aib seumur hidup, kata Amsal begitu, Amsal ya, bilang gitu ya. Dan rasa bersalah itu terus menerus. Dan itu nggak mungkin, apalagi kalau orang tiap kali lihat dia lalu cibir. Belum lagi kalau dia masuk penjara. Jangan pikir enak Bapak Ibu. Dia sengaja, ya antara sengaja dan terpancing oleh godaan. Jadi Anda jangan pikir bahwa orang berdosa itu enak. Seperti anak ini, udah jatuh, luka, kaget, syok, nangis, dipukulin lagi. Yang kedua, seorang tukang. Tukang itu betulin sesuatu, jatuh, terus tangganya ikut jatuh juga, kan kesenggol, ketiban lagi, jatuhnya ke jalanan, ada mobil tuh, habis dah udah. Ada istilah orang, lu udah jatuh ketiban tangga, tabrak mobil lagi, habis sudah bonyok. Kalau Anda lihat begini, apa yang kita lakukan? Syukur, goblok lu, pasang tangga aja nggak bisa, rasain sendiri. Gitu. Kalau lihat ada orang jatuh dari tangga, ketiban tangga, terus mau ketabrak mobil, atau kesenggol serempet mobil, aku tabrak, kita nggak bilang tolol sih, rasain lu lalai. Nggak gitu kan orang bijak. Saya ngomong dari tadi kayak muka saudara berdosa banget gitu, kayak rasa bersalah gitu. Yang di atas nggak kelihatan sih, yang di bawah yang kelihatan. Tapi ini perlu, biar kita sadar, ini perlu. Sikap yang bijaksana jika seorang jatuh dalam dosa, entah itu teman kita, sahabat kita, pekerja kita, pendeta lain. Gimana? Jangan menghakimi. Sikap yang baik, jangan menghakimi. Jangan menilai. Kita sudah banyak dengar pendeta jatuh, kita dengar banyak teman jatuh, kita banyak dengar pekerja jatuh. Jangan menghakimi, diam, kunci mulutmu, kunci hatimu, bikin kosong saja, jangan hakimi.
Kenapa jangan menghakimi? Karena kita belum tentu lebih baik dari orang itu. Matius berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kita pikir bahwa kita nggak pernah salah. Kalau kita hakimi orang, satu kali kita salah, Tuhan hakimi kita loh. Penghakiman yang kita lakukan pada orang itu akan dibuat oleh Tuhan menghakimi kita. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai itu menghakimi orang lain, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai itu mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan kata lain, kita tabur, kita akan tuai. Kita tabur, kita akan tuai. Mengapa kamu melihat selumbar? Selumbar itu serutan kayu, Bapak Ibu, tipis di depan mata orang lain. Tapi balok depan mata sendiri kita nggak lihat. Dengan kata lain, lu bisa lihat kesalahan orang yang kecil, kesalahan lu yang besar sendiri tidak kau lihat. Itu namanya munafik. Paham Bapak Ibu? Baik. Jadi jangan menghakimi. Belajar untuk menahan diri. Karena Anda tidak lebih suci, kita tidak lebih suci dari orang yang salah. Paham? Baik. Kedua, jangan kecewa. Dulu waktu saya masih remaja, saya kan belum jadi pendeta. Aduh, saya kagum banget sama pendeta-pendeta. Selain dipakai Tuhan dengan mujizat, khotbahnya bagus. Setelah saya sekolah Alkitab, ada satu hamba Tuhan jatuh. Aduh, saya kecewa banget. Sampai mau berhenti dari sekolah Alkitab. Waktu itu, mau berhenti saya bilang, kok hamba Tuhan jatuh? Makin lama makin banyak. Terus kemudian Dr. Yonatan bimbing saya, dia bilang, Sam, dia bilang, hidup ini gak sempurna. Kamu akan lihat lagi banyak orang-orang yang jatuh. Jangan kecewa. Gereja manapun bisa buat orang jatuh. Jangan, aku tinggalin gereja dia udah. Sama seperti orang nge-gym. Orang yang gemuk masuk ke gym, dia pikir tempat gym orangnya six pack semua. Ketika masuk, banyak yang berlemak. Ada Arta di sana, ada Yuni, ada Grace ya. Terus dia bilang, gue gak mau lah. Ternyata di dalam gym badannya gede-gede begitu bulat-bulat. Loh, justru orang seperti itu mau mengecilkan badan, menghilangkan lemak. Sama ke gereja juga. Dari mulai pendeta sampai pekerja jemaat bisa salah. Jangan kecewa. Apalagi dia berkata, dia kan panutan saya, dia kan idola saya. Sekalipun itu idola bukan malaikat, sekali lagi. Bukan malaikat, dia tetap manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Panutan kita yang sejati cuma Tuhan. Cuma Yesus. Jadi Anda cuma menilai Yesus gembala yang baik. Yang lain cuma sambilan aja. Bukan panutan sejati. Bisa salah dia. Anda masih belajar untuk memaklumi. Anak-anak dengar baik-baik. Kalian masih punya orang tua kan? Anaknya Konong, anaknya Ook, anak saya juga. Ingat, papa mamamu gak sempurna. Dia bisa salah. Dulu anak masih kecil, kayak cucu saya tuh. Ini kung gendong. Dia gak tahu beratnya minta ampun sekarang cucu itu. Gendong ya, mamanya bilang papa. Pin, kung udah tua gitu. Kalau mau gendong kayak tua. Kalau makan enggak masih muda. Kalau gendong gitu. Dia suka sini pegang. Ayo angkat tuh. Kita kasih Superman lah. Jadi anak kecil itu anggap kita orang tua itu seperti Superman. Tapi anak-anak sekarang udah dewasa. Dia suka di statusnya suka kasih gambar papa, mama gitu. Ini loh my hero. Ini pahlawanku. Tapi tidak sempurna. Dia juga punya kelemahan. Dan anak dewasa itu makin bisa memahami kita, makin bisa mengerti kita. Kalau kita bentak, kita salah, dia bilang ya udahlah, mama papa lagi emosi mungkin, banyak pergumulan, banyak persoalan gitu. Itu anak kalau udah dewasa. Saya berharap jemaat yang sudah digembalakan lebih dari 17 tahun ini juga bertumbuh makin dewasa. Anda bisa memanutkan saya, tapi saya tidak sempurna. Anda bisa panutan dengan pendeta-pendeta lain karena khotbahnya bagus, pelayanannya baik, tapi dia tetap tidak sempurna. Dengar baik-baik ya, dia jangan sempurna kalau ada hamba Tuhan jatuh, pekerja jatuh, teman jatuh. Jangan kecewa, Tuhan kita nggak pernah jatuh. Ketiga, berdoa bagi dia. Jatuh bukan disyukuri, kayak orang jatuh dari tangga tadi, anak jatuh ke got digebukin, bukan begitu. Berdoa. Buat siapa? Ya buat yang jatuh itu. Supaya dia bisa bangkit kembali.
Sayang kan kalau pekerja itu bagus gitu, terus kita buang seperti tangan ini. Satu kali jarinya lepas atau jarinya kepotong. Buang aja lah tangannya gitu. Ya sayang dong, tangan ini udah banyak berjasa, cuma karena kelingking luka atau cantengan atau putus setengah gitu, potong dengan pisau potong kertas gitu, kepotong tangan. Jangan dibuang semua. Nggak bijaksana itu. Justru sebagai anggota tubuh ini luka, kita merasa seluruhnya jadi sakit. Kita obati, kita doakan, kita bangkitkan, kita support dia. Ya, sebetulnya mengapa kita berdoa? Karena kita pun bisa jatuh dengan hal yang sama. Cuma karena belum dapat kesempatan yang sama saja, kita nggak jatuh. Jadi jangan merasa suci, saya mah nggak bakal seperti itu. Saya mah nggak bakal seperti dia, saya nggak bakal seperti itu. Ya belum kena cobaan. Kalau orang bilang, saya mah nggak korupsi. Iya, godaannya cuma 2.000, 10.000, 1 juta, 10 juta. Coba 1,3 triliun. Jatuh juga. Ingat, kita ini semua saudara. Gandeng, kita ini saudara seiman. Kalau saudara gimana? Ya kalau Anda punya makanan, saya makan gitu. Gak usah ditagih. Tuh. Itu namanya saudara kita. Anda punya lebih bagi saya. Gitu. Nah, itu saudara itu. Amin. Ya. Kita saudara, kalau namanya saudara, jangan putuskan persahabatan karena satu kesalahan. Jangan putuskan persahabatan karena kesalahan, tapi hapuskan kesalahan itu karena persahabatanmu. Cari sahabat itu susah Bapak Ibu, cari yang cocok tuh susah. Cari lawan, cari musuh gampang, sebentar aja. Dapat 2 detik itu pukul orang, langsung jadi musuh. Tapi untuk menjadi sahabat itu perlu bergaul, penyesuaian. Sedikit pencerahan sebagai penutup, supaya dosa kita berkurang. Tak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu. Maksudnya gini, orang ini baik, tapi pasti punya masa lalu yang salah. Itu yang namanya gak sempurna. Tak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Artinya, orang jahat pun masih punya harapan untuk lebih baik ke depan. Orang selalu punya harapan untuk berubah, itu maksudnya. Paham ya? Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kita yang mengalami itu, jangan terkungkung. Jangan terkungkung. Dan diam diri dalam kesalahan. Udah saya mah salah, saya mah bodoh, saya mah terus. Akhirnya bisa bunuh diri. Banyak orang depresi karena ini. Lihat bunga teratai. Hidupnya di mana? Teratai nggak hidup di air yang bening. Teratai nggak hidup air bersih. Teratai sering kali hidup di air yang kotor dan lumpur. Namun, dia dapat tumbuh dan menampakkan bunga yang mengagumkan bagi banyak orang. Sekalipun hidup di air yang kotor, tapi dia menampakkan bunga yang mengagumkan. Anda bisa saya bisa salah, tapi kita bisa berubah diri. Memunculkan buah-buah kehidupan yang baru. Percayalah, Tuhan mau bekerja sama dengan kita untuk mengubah hidup kita lebih indah, lebih baik lagi. Puji Tuhan, kita tunduk kepala. Kita naikkan pujian tadi. Sejauh doa, Tuhan dekat dengan kita. Sudah kita nyanyikan pujian ini 1-2 kali, lalu kita akan berdoa. Yakub tayangkan pujian tadi, sejauh doa. Pemusik kalau masuk ke itu alatnya dia suka ngegerutu. Dengungin itu, tetetet gitu. Itu pemusik itu suka tuh. Mari, ayo pemusik. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat
berdosa. Tapi semua orang harus bangkit dari kesalahan. Mintalah pertolongan Tuhan. Biarlah para sahabat dan teman mensupport, membangkitkan orang-orang yang bersalah. Hamba Tuhan yang bersalah, pekerja yang bersalah, orang tua yang salah, anak yang bersalah, istri suami yang bersalah. Support biar dapat bangkit kembali untuk memperbaharui hidupnya. Jangan menghakimi, jangan kecewa. Doakan dia sambil membantu supaya dia bangkit kembali dari kesalahannya. Kelak kita akan melihat bunga-bunga teratai yang indah, bunga-bunga yang mengagumkan, buah-buah kehidupan dari orang-orang yang pernah kita support. Dia akan bangkit menjadi terang yang ajaib. Tuhan, tolong kami, karena kami juga orang berdosa. Kami tidak lepas dari kesalahan. Kami mudah jatuh. Kami berharap makin hari kami makin kuat, makin dewasa, makin bijaksana, makin arif Tuhan. Sehingga gereja ini menjadi kumpulan dari orang-orang yang sudah sehat. Bengkel rohani ini adalah kendaraan yang sudah diperbaiki untuk menempuh perjalanan jauh, mampu melewati lembah, ngarai, gunung, bukit, karena kendaraan kami telah jadi kuat, mengarungi kehidupan yang berliku-liku, melewati batu kerikil, pasir, bahkan mungkin tanjakan, jembatan, badai. Kami dimampukan setelah kami diperbaiki. Tolong ya Tuhan, bantu kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara semua diberkati, amin. Terima kasih Pak Samasi atas firman Tuhannya. Biarlah kita boleh menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan persembahan kita yang kedua. Persembahan ini akan kita berikan untuk dana Natal kita tanggal 15 Desember. Jadi biarlah kita boleh merayakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami telah memuji besarkan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kembali kami akan memberikan terbaik di tempat ini untuk acara Natal kami Tuhan. Kau berkati kami, biar kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, Dana Natal harus diuber nih ya, karena kita ketinggalan dengan Palem. Palem telah mencapai 50 juta ke atas ya. Oke. Gading berapa? Gading berapa? Baru belasan ya. Oke. Karena 1 bulan kemarin kan dikumpulkan untuk dana sound system. Walaupun sound system harus mungkin diganti nih kelihatannya nih. Sudah mulai bindeng, sumbing. Ya sumbing, wepek begitu. Iya. Nah, saya bilang sumbing. Suara speakernya yang sumbing harus disumbang gitu. Bahasa kadang-kadang bikin kagok orang. Kita naikkan drive-nya. Kita beri bersama-sama, berseru, puji Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kali lagi berseru, berseru.
Tuhan memberikan karunia-Nya bagimu. Hiduplah dalam damai, hiduplah dalam kebahagiaan. Dilimpahkan berkat-Nya di dalam kasih Bapa, cinta Yesus, perlindungan, penyertaan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.